Adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata, arus. Halo Page Basaroh, selamat datang kembali di Basaroh Channel. Akhir-akhir ini sedang heboh kontroversi mengenai orang Dayak yang demo membawa mandau. Kontroversi ini menyusul pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, yang menyinggung budaya mandau suku Dayak. Menanggapi kontroversial tersebut, Basaroh Channel akan membahas beberapa alasan mengapa orang Dayak membawa mandau saat menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk bagaimana hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Sebelum memulai konten pembahasan ini, kami mengingatkan kepada Page Basaroh yang membuka video ini untuk menyimak pembahasan dalam video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan bagi Page Basaroh yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 dikatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dalam menyampaikan pendapat di muka umum, tetap harus mematuhi aturan-aturan yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya. Agar Page Basaroh bisa lebih memahami aturan-aturan dalam hal menyampaikan pendapat di muka umum, kami sudah menyertakan link isi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 di kolom deskripsi. Silahkan dibaca dan dicermati. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 9 Ayat 1 dijabarkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Sehubungan dengan aksi demo yang dilakukan oleh suku Dayak selama ini, mandau yang dibawa oleh peserta demo tersebut menjadi sorotan berbagai pihak. Salah satu aksi terbesar di mana sebagian besar pesertanya membawa mandau adalah saat aksi membela 6 peladang yang ditangkap di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada awal tahun 2020 yang lalu. Hal membawa mandau pada saat menyampaikan pendapat di muka umum inilah yang saat ini menuai banyak kontroversi. Sebagian masyarakat, baik dari luar suku Dayak maupun dari suku Dayak sendiri, banyak yang berpendapat bahwa membawa mandau saat demo tidak perlu dilakukan. Namun tidak sedikit pula yang mendukung aksi tersebut. Perbedaan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hal yang lumrah. Namun mari kita sama-sama menelaah alasan dari setiap perbedaan pendapat yang ada. Pertama, berangkat dari pandangan yang tidak setuju jika mandau dibawa pada saat aksi demo. Pendapat ini berangkat dari penafsiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 9 Ayat 3 yang berbunyi, pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum. Jika dilihat secara negatif, mandau memang membahayakan keselamatan karena termasuk benda tajam. Namun, dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi, terlalu naif jika kita memandang sesuatu hanya dari sisi negatifnya saja dan mengabaikan sisi positifnya. Sebagai contoh, ikat pinggang yang biasa digunakan sehari-hari, jika dipandang dari sisi negatif,
juga merupakan benda yang bisa membahayakan keselamatan umum. Kedua, berangkat dari pandangan yang setuju jika mandau dibawa saat menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapat ini berdasarkan pada makna mandau sebagai atribut budaya yang tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat suku Dayak. Menurut pandangan tersebut, mandau yang dibawa oleh para pendemo tersebut bukan untuk mengancam, melainkan sebagai atribut kesukuan yang melambangkan kehormatan dan jati diri seorang Dayak. Selama ini, kita memang belum pernah mendengar berita ada peserta demo Dayak yang membacok aparat atau masyarakat umum pada saat aksi menyampaikan pendapat. Contoh konkretnya dapat kita lihat pada aksi demo di Sintang pada tahun 2020 lalu. Demo suku Dayak tersebut dilaksanakan dalam rangka membela 6 peladang tradisional yang ditangkap dan terancam hukuman pidana karena membakar lahan untuk aktivitas berladang. Dalam aksi tersebut, ribuan peserta demo menggunakan atribut suku Dayak, mulai dari pakaian adat hingga mandau. Pasca aksi demo tersebut, kita tidak mendengar ada pemberitaan di media cetak maupun digital yang memberitakan bahwa ada peserta demo yang menggunakan mandau untuk melukai petugas maupun masyarakat umum. Dari yang kita ketahui selama ini, demo suku Dayak yang membawa mandau adalah demo yang berhubungan dengan kasus-kasus yang menimpa masyarakat adat. Pada saat akan memulai aksinya, masyarakat Dayak yang berdemo selalu mengawalinya dengan acara baremah. Tujuannya adalah untuk meminta restu pada Jubata ketika akan memulai aksi demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa aksi demo yang dilakukan oleh orang Dayak memegang teguh prinsip-prinsip tradisi dan adat istiadat, termasuk dalam hal penggunaan mandau yang dibawa dalam aksi tersebut. Aktivitas baremah ini membuat peserta demo tidak akan menggunakan mandau untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam norma adat. Karena jika mandau tersebut digunakan secara tidak bertanggung jawab, maka akan dijatuhi hukuman adat. Pada aksi demo yang temanya umum, misalnya demo mahasiswa pada saat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, tidak ada kelompok yang mengatasnamakan suku Dayak yang membawa mandau pada demo tersebut. Pada saat demo Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, memang ada beberapa oknum yang ditangkap karena membawa mandau. Salah satunya adalah mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Dari kejadian tersebut, masyarakat Dayak justru mengapresiasi aparat yang telah menangkap peserta demo yang membawa mandau, karena oknum tersebut telah menyalahgunakan penggunaan mandau. Menanggapi kontroversi mengenai penggunaan mandau pada saat aksi demo oleh suku Dayak, Basaroh Channel menyimpulkan beberapa hal. Pertama, membawa mandau pada saat demo yang berhubungan dengan adat atau masyarakat adat harusnya tidak melanggar hukum, karena hal tersebut merupakan atribut yang sesuai dengan tema demo yang diusung. Dalam membela adat atau masyarakat adat, tidak mungkin orang Dayak membawa panci dan kompor, karena hal tersebut tidak melambangkan kasus apa yang diperjuangkan. Kedua, mandau sebagai atribut kebudayaan suku Dayak melambangkan kehormatan dan jati diri seorang Dayak. Jadi, berangkat dari prinsip ini, setiap orang Dayak yang membawa mandau harus bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan mandau tersebut dengan tidak menyalahgunakan fungsi mandau untuk hal-hal yang melanggar hukum. Ketiga, tidak ada satupun masyarakat Dayak yang mendukung penggunaan mandau untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan adat atau masyarakat adat. Sebagai contoh, demo yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu yang lalu, penangkapan oknum pembawa mandau pada demo tersebut diapresiasi oleh masyarakat Dayak, apalagi jika oknum pembawa mandau tersebut jelas-jelas bukan dari suku Dayak. Keempat, dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan,
dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan atribut adat istiadat di dalam aksi menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bentuk kebebasan masyarakat Dayak dalam menyampaikan pendapat. Selama mandau yang dibawa saat demo digunakan secara bertanggung jawab dan tidak digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum, hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Nah, Page Basaroh, demikianlah tanggapan Basaroh Channel mengenai kontroversi suku Dayak membawa mandau saat melakukan aksi demo. Bagi Anda yang di luar suku Dayak, mungkin sulit untuk memahami hal ini karena Anda tidak memiliki hubungan psikologis langsung dengan budaya Dayak. Namun, bagi kami suku Dayak yang masih menghormati warisan leluhur dan tidak melupakan dari mana kami berasal, mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat merupakan sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ada beberapa orang Dayak yang bagaikan kacang lupa pada kulitnya, lupa akan tradisi budaya yang telah diwariskan oleh leluhurnya. Jika Page Basaroh suka pada konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan video ini di media sosial masing-masing. Dalam hal berkomentar, kami mengingatkan Page Basaroh untuk tidak memberikan komentar-komentar yang bersifat provokatif. Mari kita tunjukkan wibawa dan kedewasaan kita orang Dayak dalam bermedia sosial. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di konten-konten Basaroh Channel lainnya. Salam budaya, hidup Dayak.